tahun depan kita bikin karnaval atau parade karnaval Nusantara yang lebih besar lagi dengan hadiah yang lebih besar lagi biar semakin semarak budaya. Nusantara Cultural Festival Nusantara. Batik harga lokal Pak. Batik tulis Pak. Iya tulis. Asli tulis 550 Pak. Ini lagi sama Bung Alek. Mantap, rame. Ya rame, luar biasa. Seluruh budaya ada di sini. Ya, mantap Bung Alek. Ini Pak Fadlison dengan Bapak Basuki. Ini goreng ini. Kan saya lebih dikenal dengan bebek kan Pak. Ramen kemana? Apa mau pakai ini topi samperdaya? Kayaknya masih itu. Gak usah. Jangan dong. Untuk ke Kalimantan kan. Loh Pak. Diguntingnya oh gitu. Nah itu coba dulu. Pas. Lebih enak. Mana yang kita
Ayo sini Pak. Buat ikut Pak. Maaf ya Pak. Pak ya, 1, 2, 3 udah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mantap. Mantap sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ise kabar taka? Pak Menteri ngerti nggak itu Pak Menteri? Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi, Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Yang kami hormati, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Sultan Kutai Kertanegara, Bapak Sultan Pasir yang mulia Bapak Haji Muhammad Cernawi, Pemangku Kesultanan Sambaliung Datu Amir Sultan Raja Muda Perkasa, Pemangku Kesultanan Gunung Tabur Paduka yang mulia Haji Raden Muhammad Bahrun. Ini sound systemnya lebih bagus buat nyanyi kan. Ketua Lembaga Adat, Dewan Adat, Paguyuban dan Komunitas Seni yang hadir pada festival tahun ini, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang kami tadi sore lihat dalam festival parade, para rekan-rekan saya dari otorita dan dari Kementerian Kebudayaan, para jurnalis, segenap hadirin yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengiringi Bapak sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tak henti-hentinya mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada hari ini, malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam pembukaan Festival Budaya Nusantara. Salawat dan beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Menteri yang kami muliakan, saat ini pembangunan ibu kota Nusantara terus berjalan dan dipercepat untuk mencapai target sebagai ibu kota politik di tahun 2028 seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami sebagai kepala otorita. Kita akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang kemarin pada tahap pertama sudah kami selesaikan, yang kita bisa lihat saat ini. Namun ke depan untuk sektor legislatif dan yudikatif harus kami selesaikan sampai dengan 2028 nanti. Tidak hanya kantor, namun juga hunian dan perumahan untuk rakyat pada tahun 2028 tadi. Hadirin sekalian yang berbahagia, selain pembangunan infrastruktur, otorita IKN juga membangun sektor lainnya sebagai sebuah ekosistem perkotaan. Salah satu diantaranya adalah membangun di sektor kebudayaan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Otorita IKN terus berkomitmen untuk melestarikan budaya lokal dan budaya Nusantara. Kami telah beberapa kali melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemajuan kebudayaan Nusantara, di antaranya pelaksanaan ritual adat, rembuk budaya, festival olahraga tradisional, dan berbagai model pemberdayaan masyarakat lokal lainnya di berbagai sektor. Festival Budaya Nusantara tahun 2025 ini, Bapak Menteri, adalah bentuk komitmen sekali lagi otorita Ibu Kota Nusantara dalam upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Nusantara yang dikemas dalam bentuk parade. Tadi sore sudah kami lakukan dari jam 3 sampai jam 6 yang diikuti oleh lebih dari 30 kontingen dari BLK atau dari balai-balai pelestarian kebudayaan Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua, dan dari BLK atau dari balai-balai pelestarian kebudayaan Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua, dan juga
pertunjukan seni tari dan musik tradisional, festival, film pendek, dan talk show serta pemeran UMKM. Selain juga oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, festival ini juga diikuti oleh sanggar-sanggar tari dan budaya, baik dari Kalimantan Timur maupun dari luar Kalimantan Timur. Semuanya menurut saya Pak Menteri luar biasa, dan insya Allah tahun depan akan kita bikin yang lebih besar lagi daripada yang sekarang. Kami sudah melihat potensinya begitu besar, begitu indah, begitu menarik untuk dapat dikembangkan. Bapak Menteri dan hadirin yang kami muliakan, kami haturkan banyak terima kasih atas dorongan dan perintah Bapak Menteri Kebudayaan kepada seluruh Balai Pelestarian Kebudayaan se-Indonesia, termasuk juga untuk mengadakan Festival Kebudayaan di Nusantara ini di IKN, dan juga partisipasi masing-masing daerah serta komunitas dan sanggar-sanggar tari budaya yang sangat antusias mengikuti, meramaikan, mensukseskan Nusantara Cultural Festival tahun ini. Hebat keberagaman dan kekayaannya, sehebat budaya Indonesia, budaya Nusantara. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita tentu berada di IKN yang merupakan ibu kota Nusantara yang sedang dibangun. Seperti disampaikan oleh Bapak Basuki tadi, akan menjadi resmi dan ditempati dengan target di tahun 2028 sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang ini tengah digalakan pembangunan infrastruktur fisik, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi saya sampaikan kepada Pak Basuki, yang tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana kita membangun satu pusat kebudayaan Nusantara di IKN. Jadi Nusantara Cultural Festival, Nusantara Cultural Center, yang di dalamnya tentu perlu ada Galeri Nusantara, Museum Nusantara, ada gedung pertunjukan yang sangat representatif, ya, karena lahannya sangat luas. Kalau di Jakarta lahannya terbatas, tapi di sini masih sangat luas. Karena budaya itulah yang bisa memberikan roh kepada ibu kota Nusantara. Dan saya kira ini yang sangat penting, dan budaya Nusantara itu harus dihadirkan di sini, termasuk pada malam hari ini dalam Festival Budaya Nusantara. Semakin banyak kegiatan budaya di ibu kota negara, di ibu kota Nusantara, saya kira akan semakin cepat roh Nusantara itu menyatu di sini. Dan tadi kita saksikan juga tari-tarian, bagaimana Nusantara itu merupakan sekarang ini satu akulturasi, sebuah melting pot dari berbagai macam budaya yang saling mempengaruhi dan menjadi Indonesia. Dan inilah yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Tahun ini kita menyelenggarakan nanti pada tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan semakin marak budaya kita dan semakin maju budaya kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya melihat bahwa IKN bukan hanya kota yang dibangun, melainkan peradaban yang terbentuk. Saya apresiasi kegiatan ini sebagai bentuk nyata semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Saya juga di berbagai tempat mengutip Undang-Undang Dasar kita, pasal 32 ayat 1. Bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Jadi ada perintah konstitusi kita agar kita memajukan kebudayaan nasional kita di tengah peradaban dunia. Dan kita mempunyai potensi budaya yang sangat besar itu, dan kita berharap budaya Indonesia semakin dikenal di dunia, semakin merasuki jiwa generasi muda kita, generasi milenial, Gen Z, dan generasi Alpha.
Nah, kita berharap IKN menjadi satu tempat platform yang tentu saja menjadi kota yang bernapas kearifan lokal. Tadi tentu kalau kita lihat dari budaya-budaya setempat, Pasar, Kutai, Dayak dan lain-lain, Melayu dan juga dari Jawa, dari seluruh Indonesia, di sini adalah tempatnya berpadunya budaya-budaya itu menjadi budaya Indonesia, budaya Nusantara tanpa kehilangan jati diri identitas dari budaya masing-masing. Kita melihat bahwa ini harus menjadi tanggung jawab kita. Untuk itulah dibentuk Kementerian Kebudayaan yang merupakan driving force atau menjadi penggerak dari pemajuan kebudayaan, mengakselerasi pemajuan kebudayaan kita. Kita tidak hanya melindungi, tapi juga mengembangkan, memanfaatkan, dan kemudian membina budaya kita sehingga semakin banyak rakyat Indonesia yang benar-benar menganggap kebudayaan kita ini sebagai kekayaan nasional. Bumi Kalimantan ini, termasuk Kalimantan Timur, sangat kaya dengan mineral, ya, tambang di mana-mana. Tetapi kita harus juga menegaskan bahwa kekayaan yang akan terus berlangsung dan sustainable, ya, ada keberlangsungan adalah kekayaan budaya, national treasure kita atau kekayaan budaya nasional kita. Inilah yang harus kita lihat. Kita sekarang ini punya 1340 etnis, 718 bahasa daerah yang mewakili 10% dari bahasa yang ada di dunia. Dan kita juga punya 2213 warisan budaya tak benda tingkat nasional, intangible cultural heritage di tingkat nasional. Salah satunya tadi yang telah ditampilkan, Betoreh, ya, budaya tutur dari Pasir, salah satu dari warisan budaya tak benda di tingkat nasional. Kita juga sudah mendaftarkan tercatat 16 warisan budaya yang diregistrasi, diinskripsi di UNESCO, termasuk yang terakhir adalah kebaya Reok Ponorogo dan juga Kolintang dari Sulawesi. Kita berharap nanti semakin banyak lagi. Dulu sudah pernah didaftarkan keris, wayang, batik, gamelan, pantun, pinisi, dan banyak lagi, noken. Ya. Dan tahun ini juga kita sudah mendaftarkan beberapa, ada tempe, teater makyong, dan jaranan. Jaranan juga merupakan salah satu ekspresi budaya yang ada di Kalimantan Timur, yang ini mungkin kita akan inskripsikan bersama-sama dengan yang ada di berbagai tempat di Nusantara. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sekali lagi ini adalah komitmen dari Bapak Prabowo Subianto di dalam pemajuan kebudayaan. Kita ingin ke depan juga ada pengakuan dari dunia internasional, dari dunia, karena kekayaan budaya kita itu bukan hanya kekayaan yang beragam, tetapi kita ini juga budaya yang sangat tua. Kenapa saya katakan sangat tua? Karena banyak sekali temuan-temuan yang termasuk ada di Kalimantan Timur yang menunjukkan bahwa kita ini peradaban yang sudah sangat tua. Yaitu kalau di Kalimantan Timur ini adalah lukisan-lukisan purba di Sangkurilang dan sekitarnya, yang menurut para ahli geoarkeologi, paleoantropologi, dan juga ahli-ahli geografi dan lain-lain telah diteliti setidak-tidaknya usia yang paling tua dari lukisan-lukisan purba yang ada di gua-gua di wilayah Sangkurilang itu sampai 40.000 tahun. Artinya sudah ada peradaban di 40.000 tahun yang lalu di daerah Kalimantan Timur ini. Ini merupakan kekayaan yang belum pernah kita reclaim, dan ini harus menjadi bagian dari penemuan reinventing Indonesian identity, menemukan kembali jati diri dan identitas Indonesia. Jadi kita ini bukan peradaban yang hanya baru beberapa abad yang lalu atau beberapa milenium yang lalu, tapi sampai kalau di Kalimantan ini setidak-tidaknya menurut ahli sudah 40.000 tahun yang lalu. Termasuk kalau kita lihat di era yang lebih modern, ya, pada abad keempat kerajaan tertua
yang ada di Nusantara adalah dari Kalimantan Timur, dari Kutai, Mula Warman, Kutai, Kertanegara, dan seterusnya. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, ini yang harus kita yakini, bahwa kita punya peradaban yang tua dan kaya, dan saya berharap terutama generasi muda jangan terasuki oleh budaya dari luar, tapi kitalah yang harus mengapresiasi budaya kita sendiri. Dan mungkin ke depan bersama-sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, komunitas, sanggar-sanggar, kita memajukan budaya Indonesia. Tadi saya dari pagi kuliah umum di Kementerian di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, kemudian melihat beberapa cagar budaya, dan kita di sini Kalimantan Timur di Samarinda mempunyai Balai Pelestarian Kebudayaan. Memang di seluruh Indonesia baru ada 23 Balai Pelestarian Kebudayaan. Kita harapkan nanti di setiap provinsi ada Balai Pelestarian Kebudayaan sendiri, sehingga semakin banyak nanti yang bisa kita lihat. Dan yang ditangani juga bukan hanya budaya-budaya dari masa lalu tradisi, tapi dari tradisi sampai yang kontemporer. Kita harapkan nanti di IKN juga harus berkembang komunitas-komunitas budaya pop, ya, termasuk ekspresi untuk film, musik, dan juga budaya digital menggunakan perangkat-perangkat termasuk artificial intelligence, ya, dan lain-lain untuk memperkenalkan kepada generasi muda. Mudah-mudahan Festival Budaya Nusantara ini ke depan akan menjadi satu event, satu festival yang berkelanjutan. Tentu kita di Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung dan membantu. Mungkin kita rencanakan lebih matang lagi, seperti kata Pak Kepala, Pak Basuki, kita buat lebih besar lagi untuk tahun-tahun mendatang, dan menghadirkan lebih banyak lagi komunitas-komunitas, sanggar-sanggar, seniman, budayawan, pegiat-pegiat seni dan budaya. Insya Allah saya kira ini akan menjadi festival yang sangat penting, dan juga akan menjadikan ekosistem di IKN Nusantara ini, terutama di bidang budaya, hidup. Dan sekali lagi, budaya bisa menjadi roh, menjadi jiwa dari ibu kota Nusantara kita. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi, satu kehormatan bagi saya untuk membuka Festival Budaya Nusantara di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Berkenan Bapak Menteri untuk tetap di atas di tempat, dan kembali kami mengundang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pukulan dol, alat tabu, tentunya alat dari Bengkulu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dan inilah pembukaan secara resmi atau tanda dimulainya Nusantara Cultural Festival 2025. Izin mengambil pendapat bersama Pak Menteri, Bapak Kepala tentunya. Dan harapan ke depan bahwa Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga menjadi pusat peradaban, pusat seni dan budaya Nusantara. Selanjutnya kita akan saksikan penyerahan apresiasi plakat tentunya dari Kepala Otorita kepada Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Otorita Ibu Kota Nusantara tentunya melalui Bapak Kepala Otorita, dan juga akan dibalas oleh Pak Menteri dengan menyerahkan cindera mata ini untuk Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Iya, dan ini adalah sebuah bentuk dukungan dari Menteri Kebudayaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk terus memajukan budaya Nusantara di Ibu Kota tercinta. Baik, kita beri aplaus lagi, lebih semangat seluruh pelaku seni dan budaya yang hadir malam hari ini. Selanjutnya, ini Pak Menteri Kebudayaan ini memang profesional. Jadi beliau ini tulisannya, ini buku tulisan beliau sendiri. Pertama dalam pesona wayang Indonesia. Menurut beliau punya 8.000 koleksi wayang seluruh Indonesia. Dan buku satunya adalah koleksi keris beliau.
Jadi benar Pak Presiden nggak salah menunjuk beliau sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dan Menteri, saya juga silakan. apresiasi karena Pak Basuki yang bekerja keras, tidak salah. Beliau ini meminta beliau untuk menjadi kepala otorita untuk mempercepat IKN Nusantara itu. Baik, selanjutnya mohon berkenan tetap di atas Pak Menteri dan Bapak Kepala Otorita berkenan menyerahkan hadiah untuk pemenang dari Parade Nusantara yang tadi sore digelar. Kita akan langsung umumkan, mohon kesediaan para perwakilan pemenang untuk naik ke atas panggung. Diawali dari harapan kedua, diraih oleh nomor peserta 32 asal Sanggar Seni PWP Kabupaten Malinau. Perwakilan dari Kabupaten Malinau. Selanjutnya juara harapan 1 jatuh kepada nomor urut 22 atas nama pengurus pusat Lentana Pasir. Di posisi ketiga pemenang Parade Nusantara nomor peserta 23 asal Kerukunan Keluarga Mandar, Sulawesi Barat. Juara kedua jatuh pada nomor urut 13 atas nama Sanggar Seni Raja Muda PPK Wilayah 7 Bengkulu. Silakan sekali lagi untuk perwakilan pemenang hadir ke depan. Dan inilah juara pertama atau pemenang Parade Budaya Nusantara Cultural Festival 2025 nomor peserta 7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami persilakan pemenang 1, 2, dan 3. Yang pertama disilakan oleh Bapak Menteri. Dan juara harapan 1 dan 2 yang lain disilakan oleh Bapak Kepala Otorita Ibu Bapak Sekda. kembali kami mengundang juara harapan kedua Sanggar Seni Balapan Kabupaten Malinau. Pengurus klub dari Tanah Pasir sebagai peringkat harapan 1. Juara ketiga Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat. Sanggar Seni Raja Muda dari Bengkulu dan Juara pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir. ya sekali lagi Harapan 1 pengurus pusat Lentana Pasir. LAP Tanah Pasir. Juara harapan 2 Sanggar Seni Pelepet dari Kabupaten Malinau. Kita recap sekali lagi, juara pertama dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pasir, juara kedua Sanggar Seni Raja Muda dari BPK Wilayah Bengkulu, dan juara ketiga dari Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat. Harapan 1 pengurus pusat LAP Tanah Pasir dan Sanggar Seni Pelepet Kabupaten Malinau. Dan berkenan kepada Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyerahkan juara harapan 1 dan harapan kedua, yaitu Sanggar Seni Balapan Kabupaten Malinau sebagai harapan kedua, dan juara harapan pertama pengurus pusat LAP Tanah Pasir. Selanjutnya berkenan menyerahkan hadiah untuk pemenang 3, 2, dan 1 Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah yang akan diserahkan untuk juara 3 Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat. Juara pertama ya. Juara ketiga dulu Juara dari ketiga dari Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat diserahkan oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Selanjutnya, Dan selanjutnya juara kedua Sanggar Seni Raja Muda BPK Wilayah 7 Bengkulu. Dan tentunya best of the best di Parade Budaya Nusantara. Inilah juara pertama dari Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir. Baik,
Kepala Otorita. Baik, yang pertama kami undang kepada Kepala BPK Bengkulu Lampung, kepada peserta yang telah memeriahkan parade budaya dalam rangka Nusantara Cultural Festival tahun 2025 akan menerima plakat penghargaan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Bapak Menteri Kebudayaan. Diawali, berkenan Pak Menteri Kebudayaan akan menyerahkan kepada Ketua Dewan tentunya atau Kepala BPK Bengkulu Lampung. Ya. Juga kepada Guru Penang, Keluarga Besar Dayak Kenya, Bojana, dan Ketua Komisi Aparti Kalimantan Timur. Lanjutkan nanti penyerahan oleh Bapak Kepala Otorita IKN. Masih kita saksikan penyerahan plakat apresiasi atas ikut serta pada ajang pembuka dari Nusantara Cultural Festival 2025. Ya, tentunya parade budaya tadi sudah berlangsung dari pukul 3 hingga pukul 6 sore, diikuti oleh 32 kontingen dari seluruh wilayah di Indonesia. Ya. Dan inilah perwakilan para peserta yang sudah hadir di Ibu Kota Nusantara. Tentunya ini adalah perwakilan-perwakilan terbaik mewakili seluruh daerah di Nusantara yang tentunya dihadirkan pada gelaran Nusantara Cultural Festival tahun ini. Ya, berkenan untuk dapat melakukan sesi foto bersama, kami undang rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi. Sekali lagi boleh kami minta semangatnya tepuk tangan untuk tentunya Bapak Menteri, Kepala Otorita dan seluruh insan-insan kebudayaan Republik Indonesia. Tambah lagi biar pada semangat. Hadiahnya 5 juta masing-masing pada para pemenang dan Pak 5 juta. Itu 10 juta ya Pak Basuki. Dan tahun depan kita bikin karnaval atau parade karnaval Nusantara yang lebih besar lagi dengan hadiah yang lebih besar lagi biar semakin semarak budaya kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Jadi atas inisiatif Pak Menteri, semua juara akan ditambahi hadiah uangnya dari Bapak Menteri 5 juta rupiah. Nanti dari Otorita 5 juta rupiah. Dan saya sudah dapat perintah dari beliau, tahun depan kita bukan bikin festival, tapi bikin karnaval. Okay? Karnaval budaya Nusantara dengan yang lebih besar lagi, dengan hadiah yang lebih besar lagi, insya Allah. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih semuanya. Kita saksikan juga nanti bentar lagi ada persembahan dari Ika Wangi Buntak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.